Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin mengabsen siapa yang hari ini tidak berangkat. Nanti Pak Guru panggil namanya, nanti angkat tangan. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya tentang materi apa, pelajaran apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ada yang tahu angkat tangan. Nah, itu materi yang kita pelajari kemarin. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Angkat tangannya. Nah, kita itu harus sarapan karena untuk mengisi tenaga agar saat pembelajaran di kelas kita selalu semangat dan tidak malas. Nah, sekarang Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba kita buka buku tematiknya di halaman 2 ya. Di situ ada sebuah cerita. Pak Guru akan ceritakan ya tentang kisah Siti. Siti mengikuti kegiatan jasmani. Tiba-tiba tubuh Siti hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Nah, ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti lemas dan tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti meminum teh manis tersebut. Dan Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita itu membutuhkan energi. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak semua, kenapa Siti bisa sakit dan masuk ke ruang UKS? Nah, benar, dikarenakan Siti sebelum berangkat sekolah tidak sarapan. Makanya saat menerima pembelajaran tentang olahraga pendidikan jasmani, tubuh Siti menjadi lemas dan menjadi sakit dan masuk ke UKS. Nah, untuk yang selanjutnya, Pak Guru meminta anak-anak semua untuk membuka lembaran selanjutnya di halaman selanjutnya. Di situ terdapat teks tentang matahari adalah sumber energi terbesar. Nah, sekarang Pak Guru meminta anak-anak semua untuk membaca teks tersebut bersama-sama dengan Pak Guru menggunakan suara yang nyaring dan tidak boleh nyempreng ataupun dibuat-buat jelek gitu. Nah, pokoknya harus dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh bercanda. Pak Guru awali ya. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Jadi, sumber matahari itu, energi matahari itu sangat berguna bagi manusia dan untuk tumbuhan maupun hewan. Di hewan biasa dipergunakan untuk berjemur. Jadi hewan-hewan juga memerlukan panas dari matahari. Dan untuk tumbuhan biasanya digunakan untuk berfotosintesis. Jadi untuk mengolah makanan agar menjadi nutrisi bagi si tumbuhan tersebut untuk terus tumbuh dan berkembang. Nah, tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik
melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Nah, gambarnya bisa terlihat di buku tersebut. Nah, sekarang Pak Guru meminta anak-anak semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah materi tersebut. Terdapat 5 soal dalam materi tersebut. Yang pertama adalah tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Jadi anak-anak nanti menjawab materi tersebut bahwa di paragraf pertama tadi ada informasi apa. Nah, nanti ditulis di situ. Yang nomor 2, paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi. Nah, tadi di paragraf keberapa yang terdapat tentang informasi sumber energi. Nah, lalu soal yang ketiga, apakah manfaat energi panas matahari? Nah, manfaat dari energi panas matahari itu apa saja? Sebutkan 3. Nah, soal yang keempat, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Nah, dari proses fotosintesis itu terjadi hasil apa untuk keberlangsungan hidup tumbuhan? Nah, nanti dijawabkan di sini. Lalu yang nomor 5 adalah mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Nah, nanti anak-anak menjawab soal ini, lalu dikumpulkan di meja Pak Guru ya. Nah, selanjutnya Pak Guru meminta anak-anak semua untuk menceritakan kembali isi wacana dengan bahasa kalian sendiri secara bergiliran. Nah, nanti anak-anak semua menuliskan tentang materi yang tadi menurut bahasa dan kanu kalian. Nanti dikumpulkan ke meja Pak Guru. Sebelum dikumpulkan, Pak Guru ingin memberi kesempatan siapa yang berani maju untuk menceritakan hasilnya ke depan. Nanti Pak Guru beri hadiah. Nah, nanti maju ke depan yang berani maju, oke? Yang selanjutnya, Pak Guru meminta anak-anak semua untuk bernyanyi. Nah, ada yang tahu tidak lagu apa yang menggambarkan tentang sumber energi? Nah, kita buka halaman berikutnya. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkap syukur dapat ditujukan melalui sebuah syair lagu. Melalui lagu kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan rasa syukur adanya matahari sebagai sumber energi. Nah, karena Pak Guru akan menyetelkan sebuah video lagu. Nah, nanti anak-anak semua ikut bernyanyi ya, sesuai dalam intonasinya. Bu
sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang pola irama. Nah, pola irama adalah merupakan sebuah kelompok dalam satuan paduan suara dengan pengaturan suara yang diiringi dengan lagu, sehingga suara akan muncul berulang-ulang dengan teratur pada sebuah lagu. Bentuk-bentuk pola irama adalah penggambaran musik pada berbagai konsep irama dengan notasi atau gerakan yang berjalan secara teratur. Macam-macam pola irama. Yang pertama adalah birama. Birama adalah sebuah tanda dalam ketukan pada satu ukuran dengan segmen pada garis vertikal disebut garis batang. Yang selanjutnya adalah impuls. Impuls merupakan serangkaian lagu yang dilakukan dengan berulang-ulang dan teratur serta diinternalisasi dalam musik. Yang selanjutnya adalah pola ritmis. Pola ritmis merupakan elemen-elemen pada irama yang dimainkan dengan bertepuk tangan dan dapat merasakan perbedaan pada lagu dan masing-masing not. Nah, setelah anak-anak tadi mendengarkan penjelasan Pak Guru sedikit tentang materi apa itu irama, apa itu birama, dan lain-lain, sekarang Pak Guru ingin bertanya, apakah perbedaan nyanyian dari bait pertama, bait kedua tentang lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama? Nah, sekarang anak-anak coba lihat apakah ada perbandingan, apakah ada perbedaan antara bait ketiga dengan bait yang pertama. Nah, dari bait pertama, kedua, ketiga, apakah ada perbedaan iramanya? Nah, nanti anak-anak semua yang berani maju untuk menjelaskan perbedaannya apa. Nah, nanti Pak Guru kasih reward. Nah, sekarang anak-anak coba amati dulu dan diingat baik-baik irama mana yang berbeda dan perbedaannya di sebelah mana. Sekarang Pak Guru akan menunjukkan tentang perbedaan pola ketukan pada bagian tersebut. Nah, nanti Pak Guru tampilkan videonya. Nanti anak-anak pahami ya tentang perbedaan ketukan itu. Nah, setelah anak-anak semua paham, nanti anak-anak semua bernyanyi lagi bersama-sama tentang lagu tersebut. Oke? Nah, kemudian Pak Guru ingin melanjutkan pembelajaran untuk membuka halaman berikutnya. Nah, coba anak-anak lihat di halaman tersebut ada sebuah cerita. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke sebuah kapas. Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Ada kegiatan yang lama dan ada juga kegiatan yang singkat. Coba anak-anak semua untuk memperhatikan gambar di bawah ini. Nah, sekarang Pak Guru meminta anak-anak semua untuk mengetahui dan memilih tentang kegiatan-kegiatan apa yang lebih cepat dan lebih lama. Bahwa setiap kejadian ataupun kegiatan pasti memiliki jangka waktu kegiatan yang lama dan cepat. Ada yang cepat, ada yang membutuhkan waktu yang lama. Nah,
sekarang Pak Guru ada beberapa jenis kegiatan. Nah, ini ada beberapa jenis kegiatan. Nanti tugas anak-anak semua menyiapkan kertas ini dan menempelkannya di papan tulis. Nanti Pak Guru akan membuat sebuah tabel. Jadi di papan tulis tersebut terdapat 2 kolom, yaitu yang pertama tentang kegiatan mana yang cepat, dan kedua adalah kegiatan mana yang lebih lambat. Nah, nanti di situ dijelaskan tentang alasannya kenapa kok bisa yang ini lebih cepat dan yang itu lebih lambat. Nah, nanti Pak Guru akan menilai dari hasil anak-anak itu yang benar mana, yang salah mana. Nah, sekarang Pak Guru bagi ya kegiatannya. Nih Pak Guru menjelaskan, yang pertama ada memasak bersama ibu. Nah, yang kedua adalah tidur. Yang ketiga adalah mandi. Yang keempat adalah memakai baju. Yang kelima adalah membawa air. Yang kelima adalah gosok gigi. Yang keenam adalah mencuci baju. Yang selanjutnya adalah meminum air putih. Yang selanjutnya adalah makan. Yang selanjutnya adalah mensisir rambut. Nah, setelah anak-anak semua tadi sudah mencocok-cocokkan tentang kertas-kertas kegiatan sehari-hari tadi, yang mana yang lebih cepat, yang mana yang lebih lambat. Nah, sekarang Pak Guru ingin membahas ataupun ingin memberikan soal kepada anak-anak semua untuk dikerjakan. Lalu nanti kita bahas bersama-sama di depan ya. Sekarang Pak Guru akan membagikan soalnya. Nah, yang selanjutnya Pak Guru ingin memberikan satu contoh. Nah, di sini ada 2 gambar kegiatan, yaitu yang pertama adalah anak yang sedang memasak dengan ibunya, yang kedua adalah sedang meminum air putih. Nah, kira-kira cepat yang mana? Nah, yang benar adalah cepat yang meminum air putih. Nah, ini adalah yang lebih lama. Jadi Pak Guru bisa maksudkan bahwa saat misalnya kita sedang membantu ibu kita untuk memasak, maka bisa kita sambi ataupun bisa kita melakukan kegiatan yang lain yang lebih cepat, yaitu minum. Misalnya anak-anak semua sedang membantu ibu untuk memasak. Nah, anak-anak semua pada waktu itu haus, ingin minum. Nah, saat itu juga anak-anak bisa minum tanpa harus meninggalkan kegiatan yang lainnya juga. Nah, ini yang dimaksudkan adalah bagaimana kita bisa multitasking. Jadi pada saat waktu yang bersamaan kita bisa melakukan 1, 2 atau beberapa kegiatan sekaligus secara langsung. Nah, sekarang Pak Guru ingin memberikan soal kepada anak-anak semua. Nanti anak-anak semua menjawab ya. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan jawaban-jawaban dari setiap soal tersebut. Nomor 1 adalah A, nomor 2 adalah C, nomor 3 adalah C, nomor 4 B, nomor 5 B, nomor 6 A, nomor 7 A, nomor 8 D, nomor 9 A, nomor 10 A. Kita lanjut ke soal uraian. Yang pertama adalah kegiatan apa yang lebih cepat. Kegiatan yang lebih cepat adalah yang pertama meminum air putih, kemudian bersisir, dan membuat kopi. Yang kegiatan lama adalah mencuci baju, berkebun, dan memasak karena membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua adalah pengertian energi alternatif, yaitu kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang diharapkan dari hal tersebut. Nah, yang ketiga adalah amanat energi alternatif tersebut adalah kita sebagai manusia harus mempergunakan energi surya sesuai waktu.
Jika pagi kita menggunakannya untuk olahraga, untuk berjemur, untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari tersebut. Pada saat siang hari kita menggunakan untuk pembangkitan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya, untuk membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis dan juga untuk menjemur pakaian. Manfaat dari yang nomor 4, yaitu manfaat dari variasi pola irama pada sebuah lagu. Istilah tempo dalam sebuah lagu adalah untuk mengetahui panjang pendeknya bunyi. Yang kedua, untuk mengetahui ketukan merupakan bunyi yang teratur. Nah, yang kelima adalah macam-macam pola iramanya, yaitu pertama, pola irama rata. Adalah pola irama rata merupakan pola irama dengan pembagian yang rata, sama atas full. Pola irama tidak rata adalah pola irama tidak rata yang merupakan pembagian antara pola dan pulsa tidak sama. Pola suku bangsa adalah merupakan ciri khas yang dikaitkan dengan irama musik yang digunakan oleh suatu suku, daerah, atau bangsa. Nah, misalnya adalah irama Melayu, India, Latin, dan Arab. Nah, kemudian sekarang Pak Gurin bertanya pada anak-anak semua tentang materi apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, pertama tadi tentang masalah sarapan, bagaimana sangat perlu kita sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah agar tubuh kita senantiasa kuat untuk menjalaninya. Yang kemudian Pak Gurin menyimpulkan tentang materi sumber energi alternatif. Jadi kita sebagai manusia harus memanfaatkan sumber energi alternatif itu dengan cepat, dengan tepat, dan dengan baik pula, agar sumber energi yang dihasilkan alternatif tersebut dapat berguna bagi seluruh alam tanpa merusak dari habitat alam itu sendiri. Sekarang Pak Guru ingin mengakhiri pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sekian. Tetaplah menjadi orang yang baik dan jangan berhenti menjadi orang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.